Saudara sekalian, umat di rumah masing-masing, kita nanti merayakan Hari Tritunggal Maha Kudus. Dan kita biasanya menunjukkan kepercayaan kita dengan Tritunggal Maha Kudus dengan kita tanda salib dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Orang sering tertawakan kita. Apa sih itu? Ya, iman kita sering diejek orang. Nah, kita harus tahu apa itu iman kita akan Tritunggal Maha Kudus, ya. Bagi kita, Tuhan itu kita yakini sebagai roh. Roh tak kelihatan, tak terhampiri. Dikatakan dalam ilmu agama-agamanya tak terhampiri. Dia berada di luar jangkauan kita. Dan karena itu, kita tidak pernah bisa mengenal Allah atau memahami Allah. Ya, hanya dari nalar kita yang memang terbatas dalam berhadapan dengan Allah yang tak terbatas. Kita suci mengatakan bahwa Dia yang Maha Kuasa itu menciptakan alam semesta. Lalu dikatakan Dia menciptakan kita karena kasih-Nya. Dia adalah kasih. Demikian dikatakan dalam Injil Yohanes, ya, bab 1 ayat 4. Bab 4 ayat 1 Yohanes bab 4. Surat Yohanes yang pertama bab 4 ayat 8 dan 16. Ya, Dia adalah kasih dikatakan, ya. Dan karena kasih-Nya, maka Allah mendatangi ciptaannya. Dikatakan dalam surat kepada orang Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 4. Jadi dikatakan di situ, ya, apa dikatakan di sini? Kepada orang Ibrani bab 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Jadi Allah dari dulu berbicara kepada kita melalui alam semesta dan akhirnya melalui para nabi dan seterusnya, ya. Akhirnya Allah datang dalam diri Kristus, dalam diri Yesus, manusia Yesus. Allah menampakkan dirinya dalam manusia Yesus agar kita bisa mengenalnya. Dan manusia Yesus itu hidup bersama manusia pada kurun tertentu dalam sejarah manusia, ya. Yesus adalah sungguh manusia, tidak berpura-pura jadi manusia. Dia sungguh mengalami seluruh pengalaman manusia. Apa itu? Lapar. Dia alami haus juga. Di padang gurun diceritakan, ya, bahwa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dan dia lapar dan haus tentunya. Dia ketakutan di taman Getsemani, ya, mengalami penderitaan yang dahsyat, ya, dan akhirnya kematian. Namun Yesus tidak dikuasai oleh kekuatan dosa, ya. Dalam cerita penggodaan di padang gurun, manusia Yesus tidak ditaklukkan oleh iblis. Ada 3 penggodaan yang dihantamkan kepada Yesus, dan penggodaan tersebut hancur. Iblis dikatakan oleh Injil Lukas bab 4 ayat 13, ya, menanti saat yang baik untuk menghantam kembali. Iblis menyerang kembali di taman Getsemani. Namun Yesus berkata, di taman Getsemani dia berdoa, terjadilah padaku seturut kehendak-Mu, kehendak Bapa, ya. Dan ini katakan Yesus meminum piala yang diberikan Bapa. Keempat Injil menegaskan sikap Yesus ini. Iblis kembali dikalahkan. Gitu. Kata-kata Yesus, jadilah kehendak-Mu, ya, merupakan kata-kata yang Yesus ajarkan kepada kita ketika kita berdoa, Bapa kami. Di hadapan imam besar Kayafas bertanya kepada dia, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Itu Markus 14 ayat 61. Gelar yang terpuji itu hanya untuk Yahweh Allah Israel. Atas pertanyaan ini, Yesus menjawab, akulah Dia. Kata ini menegaskan keilahian Yesus. Di dalam kitab suci
hanya Allah Israel yang menyebut dirinya demikian. Akulah dia. Akulah dia, akulah Allahmu. Dan seterusnya. Ya, dalam perjanjian lama ya. Nabi Daniel sudah melihat dalam visionya kira-kira 500 tahun sebelum Kristus. Vision akan anak manusia. Dikatakan di hadapan Allah yang lanjut usia. Daniel bab 7 ayat 13. Dan anak manusia itu adalah Yesus. Terus sekalian, Rasul Paulus menyatakan dalam Filipi bab 2 ayat 6 bahwa Yesus itu menanggalkan kesetaraannya dengan Allah dengan mengambil rupa seorang hamba. Ayat 7. Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Kekuatan iblis kembali dipatahkan ketika pada kayu salib Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan kalau dalam bagian yang lain, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di sini manusia Yesus pada kayu salib itu menunjukkan bahwa Allah sungguh berdaulat, menegaskan namanya kedaulatan Allah. Kita baca Injil Yohanes ya, bab 1 ya, Injil Yohanes bab 1 ya, yang dikatakan namanya bagian pembukaan ya, bukan Injil Yohanes ya. Apa dikatakan di situ? Pada mulanya adalah firman ya toh, sabda. Ada berapa unsur di sini? Pada Injil Yohanes pembagian pembukaan. Sabda, dan bahwa sabda itu ikut mencipta, dan sabda itu adalah Allah. Jadi, sabda ikut mencipta dan Allah ya. Hal ini menegaskan apa yang terdapat dalam kitab suci, kitab Kejadian bab 1 ya. Apa yang dikatakan di situ ya? Dikatakan pada kitab Kejadian bab 1 ya, pada mulanya, itu awal mula Allah menciptakan langit dan bumi ya, dan seterusnya ya. Jadi ada 3 unsur lagi. Allah menciptakan langit dan bumi, lalu roh Allah melayang-layang air dan bersabda ya. Sabda yang peroleh Yohanes sebagai pembukaan. Yesus berkata dalam Yohanes bab 10 ayat 30, dikatakan begini, Aku dan Bapa adalah satu ya. Dan kepada Filipus Yesus berkata juga, Bapa dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yohanes 14 ayat 10. Orang hanya bisa kenal Bapa hanya melalui Putra ya. Kita baca dalam Matius bab 11 ayat 27. Nah, ini juga dapat kita baca dalam Katekismus Gereja Katolik ya. Gereja Katolik artikel 240 ya. Bisa baca di sini. Dan Katekismus Gereja Katolik KGK 241 memulai kata-kata Rasul Paulus bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tak kelihatan ya, yang mengutip Kolose bab 1 ayat 16. Saudara, dalam KGK Katekismus Gereja Katolik artikel 242 menyatakan bahwa pengakuan iman yang dirumuskan dalam Konsili Nisea tahun 325 dan Konstantinopel tahun 381 ya, melanjutkan Nisea ya, itu merupakan rumusan pengakuan iman para rasul yang dipelihara terus-menerus dalam tradisi apostolik, tradisi rasuli. Bahwa rumusan ini bukan hasil olah pikir manusia, melainkan bersumber pada kitab suci sendiri. KGK 243 lalu menyebutkan juga soal penciptaan. Wah, Roh Kudus juga sudah ada pada saat penciptaan, sudah hadir. Kejadian bab 1 ayat 2 ya. Dan bahwa Roh Kudus juga bersabda dengan perantaraan para nabi. Ya. Yohanes bab lalu pada Yohanes bab 20 ayat 22 dikatakan kita baca waktu hari Minggu kemarin ya, minggu lalu pesta Pentakosta. Yesus hadir di tengah para murid yang berkumpul dalam sebuah ruang
yang tertutup terkunci rapat, Yesus hadir di tengah-tengah dan dikatakan para murid bergembira. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Katakan Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus yang mengutus Roh Kudus kepada para rasul. Karena Roh Kudus itu, maka para murid mengenal kebenaran. Ya, sebab 16 ayat 3. Jadi Roh Kudus diberikan supaya para rasul mengenal kebenaran dan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah kebenarannya. Yesus adalah Tuhan. Dan para rasul harus mewartakan kesaksian ini. Dalam Kisah bab 1 ayat 8 ya, para rasul mewartakan itu. Dan kemudian membaptis mereka yang percaya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Matius bab 8 ayat 19 ya. Gitu. Jadi mereka semua dibaptis dalam nama itu. Dan inilah dasar dari iman Kristiani, yaitu percaya dan menerima Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan ini bukan hasil dari pikiran manusia, melainkan bersumber dari kitab suci. Dari kitab suci. Dari kitab suci. Dan merupakan pengalaman iman para rasul bergaul dengan Yesus selama 3 tahun. Kita baca Kisah bab 1 ya, ayat 21-22 ya, ketika mereka milih rasul pengganti Yudas Iskariot, dikatakan, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari pembaptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk jadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Dan pengalaman ini terus diwartakan terus sejak Pentakosta bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Roh Kudus itu diutus oleh Yesus dan Bapa supaya orang mampu meyakini kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Tanpa Roh Kudus maka tidak bisa yakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus yang bekerja. Nah, pertanyaan adalah bagaimana kita dapat menghayati iman akan Tritunggal Maha Kudus? Bagaimana kita bisa hayati itu? Pertama, saya katakan ya, kita sering lakukan tanda salib. Ini adalah pengakuan akan Tritunggal Maha Kudus, bahwa seluruh hidup kita apapun itu dasarnya adalah Tritunggal Maha Kudus ya. Jadi itu lakukan dengan hormat ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan kemudian juga kalau kita pada misa ya, setelah habis homili, ada dikatakan ucapkan namanya credo. Nah, kita harus ucapkan ini dengan penuh percaya, yakin. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Yesus Kristus Putranya Tunggal Tuhan kita dan seterusnya. Aku percayakan Roh Kudus dan seterusnya. Dan akan Gereja Katolik yang kudus. Dan ini kita ucapkan dalam perayaan Ekaristi. Maka perayaan Ekaristi harus kita ikuti sepenuh hati. Ya, sekarang kita live streaming ya, enggak apa-apa ya, enggak pernah seterusnya. Tapi ikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati supaya kita sungguh mendalami, menghayati namanya iman akan Tritunggal yang Maha Kudus. Lalu apa lagi? Meneraskan Rosario. Mendengarkan firman sebagai kebenaran. Ini penting. Kalau didengarkan pada waktu misa perayaan Ekaristi dengan oh ini kebenaran, kita harus terima, percaya itu. Jadi kita dikatakan Roh Kudus berbicara kepada kita. Dan Roh Kudus yang membuat kita mengerti kitab suci sebagai kebenaran. Lalu setelah bulan Mei ya, kita doa Rosario. Dan jangan cuma bulan Mei, setiap hari lah. Karena doa Rosario itu adalah penghormatan kepada Tritunggal Maha Kudus bersama Bunda Maria. Kita jelaskan agar bersama Maria kita semakin teguh dalam iman akan Tritunggal Maha Kudus. Nah, yang terakhir, kita perlu berbuat kasih sebagai ungkapan iman. Tanpa perbuatan maka iman Tritunggal Maha Kudus menjadi sia-sia. Bahwa ini kita ungkapkan dalam perbuatan kita, karena Rasul Yakobus ya, iman tanpa perbuatan sia-sia adanya. Saudara sekalian, selamat merayakan Pesta Tritunggal Maha Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Itulah iman kita, Bapa, Putra dan Roh Kudus, selalu terus menerus. Dan ini bukan hasil pikiran manusia, melainkan bersumber pada kitab suci. Para rasul berjumpa dengan Yesus. Kita
Mereka yang menyampaikan ini iman kepada kita. Terus menerus sepanjang tradisi gereja. Bukan rekaan manusia.